kasih Bapa, sekarang tuntun kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya kami berjalan menggenapi tujuan-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, biar Kau nyatakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Amin. Saudara, hari-hari ini terus saudara berdoa, apapun yang kita hadapi, semakin banyak masalah, saya percaya Tuhan akan bekerja di antara kita ya. Nah saudaraku, tanpa terasa, kalau saudara ingat selama sepanjang tahun ini, bahkan saya ingat sebelum masuk ke tahun 2025, kita belajar dan melihat dari kitab Ulangan 27 tentang 12 ucapan kutuk dan berkat ya. Tujuannya adalah untuk memberkati, tapi yang keluar kata-katanya adalah kutuk ya. Saya nggak perlu ulang semuanya ini, saudara bisa nanti lihat rekamannya satu persatu. Dan kita sekarang sampai ke ayat yang terakhir dari Ulangan 27, yaitu ayat yang ke-26. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat, perhatikan ayat yang ke-14 terlebih dahulu, Ulangan 27. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Lihat ayat yang ke-26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin, amin. Nah saudaraku, hari ini di bagian yang terakhir, kita akan melihat ada satu perkara yang kalau boleh saya katakan mungkin ini yang paling penting. Ini menjadi satu landasan, satu fondasi. Dan bahkan ini adalah nama, karakter, hakikat daripada Tuhan sendiri. Tuhan meminta Musa dan orang-orang Lewi untuk berkata kepada seluruh orang Israel. Dia katakan gini, katakan kepada semua orang Israel, terkutuklah orang yang melanggar perkataan firman Tuhan ini dengan tidak melakukan perbuatannya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, mengiyakan, mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat, mungkin saudara tahu tapi mungkin tidak terlalu faham ya. Sehingga saya masih melihat banyak kita yang kadang-kadang kita masih belum mengerti ya. Nah, nanti kita akan pelan-pelan lihat. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran dari firman Tuhan. Coba lihat Ulangan 7 ayat yang ke-9. Silakan. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Nah saudaraku, ini adalah hakikat atau karakter DNA-nya Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, He is the God of covenant. Tuhan yang terikat kepada perjanjian. Tuhan menyebut dirinya, namanya sebagai the God of covenant. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai El Berit. Nah, saudaraku, nanti kita akan lihat sebentar, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Pengenalan akan Tuhan akan membukakan kesempatan untuk saudara sungguh-sungguh lebih dapat lagi melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku, ada dua perkara yang saya ingin saudara ingat betul-betul. Tuhan yang adalah the God of covenant, Tuhan perjanjian, Tuhan yang terikat dengan perjanjiannya, bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan itu selalu bergerak sesuai dengan perjanjiannya. Sekali lagi, Tuhan yang adalah the God of covenant, dia itu selalu bergerak sesuai dengan covenant yang dia buat. Dan bukan karena hal-hal yang lain. Yang kedua, dia Allah yang tidak mungkin dapat melanggar covenant atau perjanjiannya.
apapun yang terjadi. Itu sebabnya di kitab 2 Timotius 2 dikatakan kalau kamu mati bagi dia, dia akan mati bagimu. Kalau engkau tapi kalau engkau tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat melanggar sumpahnya sendiri. Karena dia terikat dengan covenant. Covenant itu menjadi satu bagian, satu karakter, sifat ilahi daripada dirinya. Dia tidak mungkin dapat melanggar sifat ilahi ini. Ini adalah bagian daripada dirinya. Aromanya, sifat-sifatnya, karakternya adalah Allah yang terikat kepada perjanjian. Itu sebabnya seluruh Alkitab disebut sebagai perjanjian lama, perjanjian baru. Itu berbicara tentang Tuhan sendiri. The Old Covenant and the New Covenant. New Testament. Nah, saudaraku, ini dua perkara yang saya rindu saudara ingat betul-betul. Dia Allah yang tidak mungkin melanggar perjanjiannya atau covenantnya, dan dia Allah yang selalu bergerak hanya berdasarkan covenantnya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan ini, supaya pemandangan teologi kita itu tidak meleset gitu ya. Sebab kalau enggak, kita akan mempunyai pandangan yang simpang siur tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya ajak saudara untuk melihat pelan-pelan, coba Christian lihat ya, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Coba dibaca pelan-pelan. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Coba ayat 26 lebih jauh lagi. Ayat yang kedua. Oh, sampai terakhir 25 ya? Yep. Oke. Nah, saudaraku, saya ingin saudara memperhatikan satu hal yang baru saja kita baca dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu, orang-orang Ibrani berada di tanah Mesir. Mereka ditindas, mereka ditekan oleh orang-orang Mesir, oleh tentara Mesir. Mereka diperbudak oleh orang-orang di Mesir. Dan kemudian mereka mengerang-ngerang, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Teriak mereka sampai kepada Tuhan. Saya ingin tanya, apa yang membuat Tuhan membebaskan mereka? Apakah karena mereka mengerang atau berdoa? Mereka 400 tahun sudah berdoa, mengerang-ngerang di hadapan Tuhan. Kenapa baru hari itu Tuhan bebaskan? Kenapa baru hari itu Tuhan bergerak dan Tuhan lepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir? Kita sedang membaca baru saja beberapa hari yang terakhir, kita baru menyelesaikan kitab Yeremia. Di kitab Yeremia ada satu peristiwa di mana orang-orang Yehuda juga dikirim ke Babilonia. Dan mereka ditekan, diperbudak di Babilonia. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang memalsukan dirinya. Yang mengatakan, oh nanti Tuhan akan bebaskan. Tuhan akan patahkan kuk yang menekan, yaitu kuk Babel. Lalu Tuhan berbicara kepada Yeremia, katakan kepada mereka, kamu patahkan kuk dari kayu, aku akan ganti kuk dari besi. Sampai penggenapan waktunya selesai, yaitu 70 tahun. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Coba perhatikan sekali lagi ayat yang ke-24. Allah mendengar mereka mengerang, tapi nothing happen. Dan saya percaya itu bukan pertama kalinya mereka mengerang. Karena kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan melihat bahwa bangsa Yahudi itu mengerang-ngerang. Karena ditekan, ditindas, diperbudak sedemikian rupa. Tapi pada waktu itu dikatakan begini, lalu ia mengingat kepada covenant yang dia buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudaraku, saya ingin berhenti pelan-pelan di sini. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan teringat kepada covenant dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Kenapa tidak dikatakan sekedar Tuhan teringat kepada covenant yang dia buat?
Nah, saudaraku, kalau boleh saya tahu, berapa banyak saudara yang adalah first generation kenal Tuhan? Ada saudara yang baru, yang generasi pertama adalah saudara yang kenal Tuhan? Semua generasi berikutnya setelah kakek moyangmu semua kenal Tuhan? Saya generasi pertama. Mama saya, papa saya kenal Tuhan setelah saya kenal Tuhan. Kemudian anak-anak saya. Nah, saya itu generasi pertama. Ada saudara yang seperti saya? Nah, ya angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Nah, saya ingin sampaikan, bagi saudara dan saya yang adalah generasi pertama yang kenal Tuhan, pada waktu engkau mengenal dan menyerahkan hidupmu dengan Tuhan, maka engkau akan masuk ke dalam satu perjanjian, satu covenant dengan Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan terutama di sini, ikat sungguh-sungguh, hidupi covenant itu. Persis seperti apa yang tadi dikatakan di kitab Keluaran. Pada waktu itu di kitab Ulangan 27, mereka itu terkutuk karena mereka tidak menghidupi dengan perbuatan isi perjanjian yang Tuhan katakan. Nah, saudaraku, kalau saudara adalah generasi pertama, keturunan setelah saudara itu akan diberkati atau akan kena kutuk, itu tergantung bagaimana saudara mengikat sumpah setia dengan Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada Israel? Lalu dia teringat kepada covenant yang dia buat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena supaya generasi yang ada pada waktu itu teringat dan sadar betul yang membuat Tuhan bergerak. Nomor satu adalah covenant. Nomor dua, Tuhan bergerak karena sumpah setianya yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku, dari waktu ke waktu saya harus pergi kunjungi anak-anak saya, ketemu, dan saya katakan kepada semua satu persatu, berkali-kali, ingat betul-betul, kalau semua nasihat saya dia lupakan, tapi ingat satu hal, yang membuat engkau hidup sampai hari ini, itu karena ayahmu, papahmu mengikat covenant dengan Tuhan. Sehingga papahmu diberkati Tuhan, jadi engkau diberkati. Kalau enggak mungkin, saudara. Saudara tahu, 1 tahun sekolah di private school di Amerika, itu biayanya sangat-sangat besar. Dan saya punya 3 orang anak. Saudaraku, saya katakan nggak mungkin saya bisa lakukan itu semua. Tapi karena Tuhan mengikat covenant dengan saya, dan begitu saya lihat, saya hidupi covenant ini, maka berkat itu pasti akan menurun kepada keturunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Nah, ini firman Tuhan. Jadi pada waktu itu, 2 sisi mata uang. Kepada kita orang tua, oma, opa, perhatikan betul-betul. Jangan cuma sekedar kenal Tuhan, tapi hiduplah, masuklah dalam covenant dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya saya masuk dalam covenant dengan Tuhan. Tapi kita yang generasi ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya, hormati apa yang sudah dibuat oleh orang-orang di atasmu. Sebab merekalah yang mengikat covenant dengan Tuhan. Dan karena merekalah, maka semua itu mengalir dalam hidupmu. Saudaraku, termasuk juga di dalam gereja. Di dalam gereja ada leadership, ada kepemimpinan. Kenapa kita perlu belajar untuk hormat kepada kepemimpinan? Bukan karena saya sebagai gembala. Saudara, saya ingin sampaikan, bukan untuk saya, tapi untuk saudara dan saya. Semua yang Tuhan sampaikan, itu hanya akan sampai kepada saudara dan saya. Hanya ketika kita mengikat diri dalam satu covenant. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk lebih lanjut lagi, perhatikan. Lalu pada waktu itu, ketika mereka mengerang, tidak terjadi apa-apa. Sampai kemudian, Tuhan teringat kepada covenant yang dia buat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya, ada beberapa orang yang sempat bertanya kepada saya, kenapa Tuhan baru dengar saat itu? 400 tahun Tuhan kemana aja? Kenapa baru hari itu Tuhan mendengar? Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat, tadi saya katakan, karakter dari Allah kita adalah Allah yang bergerak berdasarkan perjanjiannya. Dia tidak akan melanggar isi perjanjiannya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk fahami betul. Ya. Pada waktu Tuhan teringat kepada covenant-nya, lalu satu pribadi yang Tuhan ingat, yaitu Musa. Tuhan bangkitkan Musa, Tuhan utus Musa, dan Tuhan persiapkan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Kenapa baru hari itu? Saudaraku, ini karena waktu, saya nggak akan bacakan semua ayat-ayatnya.
Pada waktu orang Israel, yaitu keturunan Yakub, yang pertama masuk ke tanah Mesir adalah Yusuf. Kita tahu ya, Yusuf adalah orang pertama yang masuk ke tanah Mesir. Kemudian setelah Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi kuasa Firaun. Kemudian Yusuf membawa saudara-saudaranya, Ruben, Yehuda, Lewi, Isakar, semuanya dibawa masuk ke tanah Mesir. Keturunan di bawah anak-anak Yakub, 12 anak-anak Yakub, mereka adalah keturunan pertama yang masuk ke tanah Mesir. Ya. Nah, saudaraku, kemudian saya ingin ajak saudara untuk sebelumnya melihat ini. Kejadian 15, coba perhatikan ayat 13 sampai 16. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Silakan. Kejadian 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram. Nah, perhatikan pelan-pelan. Ini Tuhan berkata kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Abraham. Pada waktu itu namanya masih Abram. Silakan. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tuhan berkata kepada Abraham, dia katakan, ketahuilah Abraham, bahwa keturunanmu satu kali akan menjadi orang asing di tanah asing, bukan miliknya sendiri. Mereka akan diperbudak, mereka akan disesah. Berapa lama? 400 tahun. Silakan teruskan. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Persis seperti itulah kitab-kitab Taurat menuliskan ketika bangsa Israel keluar. Oh, Tuhan membuat orang-orang Mesir itu bermurah hati. Kerja rodi selama 400 tahun, dibayar semua barang-barang mewah, semua barang-barang yang terbaik, dilemparkan oleh orang-orang Mesir kepada orang-orang Ibrani. Mereka keluar tidak dengan tangan hampa, dengan begitu banyak perhiasan, emas, perak, permata, baju-baju yang indah. Tuhan buat mereka bermurah hati, persis seperti apa yang dia katakan kepada Abraham. Terus lihat lebih jauh lagi. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Coba lihat, waktunya Tuhan tentukan. Di satu negeri asing, mereka akan diperbudak, disesah selama 400 tahun. Dan pada keturunan yang keempat, mereka akan dituntun Tuhan kembali. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat siapa Musa yang dipilih Tuhan. Tadi kita lihat anak-anak Yakub adalah keturunan yang pertama yang masuk ke Mesir. Kalau saudara lihat di Keluaran 6 ayat yang ke-16, saya akan bacakan dengan singkat, saudara boleh catat aja, Keluaran 6 ayat 16. Inilah nama anak-anak Lewi, menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, Merari, umur Lewi 137 tahun. Kehat adalah keturunan kedua, anak Lewi. Lalu keturunan ketiga, Keluaran 6 ayat 18. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Amram adalah keturunan ketiga yang lahir dan hidup di Mesir. Lihat, Keluaran 6 ayat 20. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya menjadi istrinya. Dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa. Umur Amram 137 tahun. Musa dan Harun adalah keturunan keempat. Itu sebabnya Tuhan baru bergerak. Bukan karena Tuhan lupa. Bukan karena mereka mengerang. Tapi Tuhan hanya bergerak sesuai dengan covenant-nya. Tuhan bergerak hanya sesuai dengan janjinya. Nah, saudara, saya ingin saudara betul-betul pengerja hamba-hamba Tuhan. Mengenali betul karakter Tuhan Allahmu. Inilah sifat yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan pasti bergerak dan Tuhan tidak mungkin melanggar. Tuhan hanya bergerak sesuai dengan covenant yang dia buat. Nah, itu sebabnya dia disebut sebagai the God of Covenant, El Berit. Lalu saudara dan saya disebut sebagai apa? Anak-anak perjanjian, children of covenant. Saudara ini semua adalah anak-anak perjanjian. Kita ini, itu adalah anak-anak perjanjian. Nah, saudara perlu mengerti betul. Kalau Bapak kita, kalau Tuhan kita, Bapa Surgawi, itu disebut sebagai the God of Covenant. Mempunyai satu karakter, sifat yang tidak bisa ditawar-tawar. Yaitu dia terikat kepada sumpahnya, kepada janjinya. Bukankah seharusnya saudara dan saya
menjadi anak-anak yang terikat kepada sumpah setia? Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi ya. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat berdasarkan covenant ini, berdasarkan sumpah yang Tuhan buat dengan nenek moyang kita. Covenant itu menjadi seperti kalau di Israel yang namanya Iron Dome. Satu pelindung, satu Iron Dome itu satu senjata yang melindungi seluruh tanah Kanaan, seluruh tanah perjanjian. Sehingga tidak mungkin dapat diserang oleh senjata-senjata yang diluncurkan ke mereka. Covenant yang Tuhan buat dengan nenek moyang kita, itu menjadi satu pelindung. Nah, saudaraku, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Saudara ingat, ada berkali-kali orang-orang Yahudi dicoba untuk dimusnahkan. Pada zaman Persia, ada seorang yang bernama Haman bin Hamedata. Ingin membumi hanguskan seluruh orang-orang Yahudi. Nggak pernah mampu. Kemudian pada zaman Babel, ada Nebukadnezar. Ingin menghancurkan semua, termasuk orang-orang Yahudi. Perlindungan Tuhan berlaku. Pada zaman Herodes ingin membantai semua orang-orang Yahudi, tapi tetap perlindungan Tuhan berlaku atas mereka. Pada zaman Firaun, semua orang-orang Yahudi ingin dibantai, anak-anak itu akan dibunuh mati, tetap terjadi. Dan zaman modern, tahun 1967, ada perang yang disebut Six Days War, perang 6 hari. Bangsa-bangsa Arab bersatu untuk menggempur dan menghancurkan Israel. Dalam 6 hari mereka mengalahkan 3 bangsa besar pada waktu itu, Yordania, Mesir, dan Syria. Tahun 73 mereka mengulangi kembali, tapi mereka memilih waktu yang betul-betul Yahudi itu sedang tidak mampu membela diri, yaitu pada waktu perayaan Yom Kippur. Mereka menyerang bangsa itu pada tengah-tengah perayaan, tapi ternyata mereka tetap mampu mempertahankan dirinya. Bahkan mereka memperluas wilayahnya. Itu sebabnya wilayah West Bank atau tepi barat dan wilayah Gaza itu diambil oleh Israel pada waktu tahun 73. Saudaraku, ada banyak cerita, ada banyak kisah. Saudara akan melihat berkali-kali, bertubi-tubi manusia bergenerasi demi generasi mencoba untuk membatalkan, menghancurkan, membumi hanguskan. Tapi covenant itu menutup bungkus. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, betapa luar biasanya kalau saudara masuk ke dalam covenant dengan Tuhan. Anak cucumu ditutup bungkus dengan Tuhan. Karena perlindungan itu berlaku beribu-ribu generasi. Bukan cuma bagi dirimu yang diberkati, tapi keturunan kita akan diberkati karena kita masuk ke dalam covenant. Saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini? Nah, saudaraku, betul-betul perhatikan satu hal ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara ya, tentang Allah yang memegang setia perjanjiannya. Saudaraku, coba saudara lihat satu hal. Nah, ini kita masuk ke dalam aplikasi bagaimana saudara dan saya itu betul-betul bisa bisa belajar menghidupi apa yang Tuhan lakukan. Saudaraku, satu perkara. Kalau saudara adalah anak si A, mungkin tingginya bisa beda. Mungkin bentuk telinganya bisa beda. Bentuk matanya bisa beda. Tapi satu hal yang tidak mungkin beda, engkau akan mewarisi DNA yang ada pada bapakmu. Itu tidak mungkin salah. Saudara mengerti ini? Nah, satu perkara. Ketika Tuhan berkata kepada umatnya tentang dirinya, dia katakan, akulah Allah yang memegang perjanjian. Akulah El Berit, the God of Covenant. Tuhan yang berpegang kepada sumpahnya sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan menegakkan perjanjiannya ini. Kalau Tuhan seperti itu, mungkinkah kita anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak perjanjian, mungkinkah kita hidup di luar covenant? Nah, saya ingin sampaikan satu perkara ya. Kalau saudara dan saya menyebut diri sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, DNA yang ada pada Bapa Surgawi, yaitu Tuhan yang memegang sumpah itu pasti
dihidupi oleh saudara dan saya. Di dalam kitab Yesaya 11, Tuhan bercerita tentang 7 manifestasi roh Allah. Yaitu roh keperkasaan, roh hikmat, dan salah satunya disebut roh takut akan Tuhan. Dari kesemua 7-7-nya, mereka mempunyai sifat yang sama, yaitu kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi khusus untuk yang namanya the fear of God, takut akan Tuhan, itu dibungkus sampai 2 kali. Itu sifat Allah, itu karakter Allah, dan itu juga kesukaan daripada roh Allah. Nah, saudaraku, kita sudah belajar ini tahun lalu tentang the fear of God, tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Mazmur 15, Daud berkata begini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang bersih tangannya, orang yang tidak bercelah, orang yang tidak berkata dusta, orang yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Secara sederhana, that is the fear of God. Kalau saudara betul-betul orang yang takut akan Tuhan, engkau akan memegang janjimu sendiri, sekalipun kau rugi. Tapi kalau kita bolak-balik, kita dolak-dalik, kita berusaha untuk membatalkan janji kita sendiri, itu tanda pasti kita bukan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ntar kita lihat bagaimana Tuhan mati-matian membela, mempertahankan isi janjinya itu. Dan dia bahkan rela mati demi untuk meneguhkan perjanjiannya itu. Tapi kalau kita, mungkin kita nggak seperti itu lagi, gitu ya. Hari-hari ini yang namanya covenant itu mulai ditinggalkan. Kita mulai tidak lagi menganggap itu sesuatu yang sakral. Bahasa mulai menyederhanakan. Dari covenant kita sebut contract, kita sebut agreement, kita sebut promise. Ada yang namanya promissory note, surat berharga, surat janji. Ada yang namanya komitmen. Saudaraku, apapun itu, ujung-ujungnya itu adalah melukiskan sifat manusia kita. Kalau kita betul-betul orang yang memegang sumpah, memegang janji, apapun bentuknya, agreement, covenant, perjanjian, kontrak, komitmen, apapun bentuknya, you will hold on to it. Engkau akan pertahankan sungguh-sungguh. Karena ini natur dari orang yang DNA-nya sama seperti Tuhan. Ulangan 27 tadi berkata gini, terkutuklah orang yang melanggar isi perjanjian ini dengan tidak melakukan dalam perbuatannya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti, hamba-hamba Tuhan. Selama berbulan-bulan kita belajar tentang perkara-perkara ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara, saya sempat sampaikan di sini. Satu kali, covenant yang kita buat dengan Tuhan, itu akan menjadi perlindungan buat anak cucu kita. Di dalam Kejadian 31, ada satu kisah, saya sudah sampaikan, tapi saya hanya sedikit ulang ya. Ada satu kisah di mana Yakub diperlakukan secara tidak jujur oleh mertuanya sendiri. Dia kerja 14 tahun, ditipu, dibolak-balik, diganti 10 kali upahnya dibolak-balik diganti. Karena udah nggak tahan, Yakub pergi lari. Dia bawa istri anak-anaknya keluar. Dikejar. Tapi malam itu sebelum mertuanya Laban mengejar Yakub, Tuhan harus datang kepada Laban. Laban tidak kenal Tuhan. Laban tidak menyembah Tuhan. Tapi Laban bisa melihat Tuhan. Laban bisa mendengar suara Tuhan. Dalam mimpi, Tuhan terpaksa harus membangunkan Laban. Dia katakan gini, ingat Laban, sekali-kali jangan berbuat jahat kepada Yakub. Jangan berkata-kata yang jahat kepada Yakub. Lalu Laban bisa ngeh. Dia ngomong ketemu Yakub. Dia katakan gini, aku ini berkuasa berbuat jahat kepadamu. Tapi semalam, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah bapakmu, mencegah aku untuk berbuat jahat. Yakub sadar, dia katakan gini, kalau bukan karena Allah Abraham, Allah ayahku, dan the fear of Isaac, tiba-tiba nama Tuhan disebut sebagai takut, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai yang disegani oleh Ishak. The fear of Isaac, takut akan Tuhan yang ada pada Ishak. Itu menjadi iron dome bagi Yakub. Dia ditutupi, dibungkus, tidak boleh orang berbuat jahat kepada dia. Hari itu Laban ingin musnahkan Yakub. Hari itu Laban berkuasa untuk menghancurkan Yakub. Tetapi the fear of papahnya menjaga, melindungi Yakub. Saudaraku, saya ingin sampaikan,
Kenapa the fear of Isaac bisa melindungi Yakub? Karena the fear of God, takut akan Tuhan, itu adalah berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Orang yang melakukan komitmen, orang yang mempunyai sifat karakter yang menjaga, mempertahankan janjinya, sumpah setianya, covenant yang dia pernah buat, apapun itu bentuknya, orang itu belajar takut akan Tuhan. Dan inilah kesamaan yang ada pada Tuhan dan ada pada manusia. Sekali lagi, hamba-hamba Tuhan, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau saudara adalah orang yang balelo, hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C, saudara akan mencari semua alasan untuk membatalkan sendiri agreementmu, membatalkan semua kontrakmu, membatalkan semua komitmenmu dengan berbagai cara. Itu pasti tidak ada takut akan Tuhan. Engkau belum mewarisi yang namanya DNA yang ada pada Bapa Surgawi. Karena DNA-nya itu adalah the God of Covenant. Orang yang Tuhan yang berpegang kepada sumpahnya. Dan manusia yang berpegang kepada sumpahnya disebut sebagai the fear of God. Nah, saudaraku, saya ingin masuk lebih jauh lagi. Jadi hari-hari ini, saudara, terutama generasi pertama, hidupi takut akan Tuhan. Karena engkau tanpa terasa, engkau sedang mengikatkan dirimu dengan covenant yang dibuat oleh Bapa Surgawi. Saudaraku, lihat lebih jauh lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi daripada apa yang bisa saya lakukan. Saya harus buat apa nih supaya saya belajar saya belajar untuk berpegang, masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Nomor 1 tadi, belajar untuk memegang sumpahmu, belajar untuk memegang janjimu sendiri. Saudaraku, sejak bulan lalu saya katakan, oke, kita tunda dulu pentahbisan hamba-hamba Tuhan, karena saya merasa penting untuk tanamkan prinsip-prinsip kebenaran ini. Saya masih mendengar, melihat berkali-kali hamba-hamba Tuhan hari ini bersedia diangkat sumpah. Saya berjanji, saya bersumpah di hadapan Tuhan. Saya akan setia, begini, begitu. Lusa, karena tersinggung dengan satu sama lain. Hasta la vista. Atau dapat tawaran yang lain. Selamat tinggal. Apapun bentuknya, saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara bukan sedang menggagahi saya. Saudara bukan cuma sekedar mempermainkan saya. Tapi saudara sedang mempermainkan Tuhan Allahmu yang engkau sembah. Di sini hamba-hamba Tuhan. Makanya ke depan semua hamba-hamba Tuhan yang akan ditahbiskan harus bicara one on one dengan wakil gembala terkait. Supaya saudara dibuat mengerti betul. Apakah engkau siap betul-betul untuk masuk ke dalam pelayanan bagi Tuhan? Kalau engkau tidak siap untuk melayani, nggak apa-apa jadi jemaat biasa. Nggak usah melayani, nggak apa-apa. Tapi kalau engkau betul-betul mau melayani, engkau ikat sumpah dengan Tuhan, maka engkau terikat dengan covenant. Engkau akan sesungguhnya harus mati-matian untuk menjaga kesakralan covenant itu. Nah, dari hari ke hari saya masih melihat beberapa hamba-hamba Tuhan. Mungkin karena saudara istilahnya besar di luar, ketemu udah gede gitu ya, udah kumisan gitu ya. Jadi mungkin nggak pernah mengetahui dasar-dasar ini. Tapi beberapa yang sudah puluhan tahun bersama-sama, kita bicara banyak, sering kali bicara tentang karakter ini. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan supaya saudara betul-betul, tapi mulai hari ini, hormati pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Hormati semua yang Tuhan tetapkan. Kita selama berbulan-bulan bicara, hormati Tuhan Allahmu, hormati pernikahan, hormati perjanjian, hormati hak-hak orang miskin, hormati semua hal-hal seperti ini. Kita berulang-ulang kali bicara dari Ulangan 27. Saudara, kalau saudara lupa nanti saudara lihat lagi rekamannya. Saudaraku, apa tujuannya? Supaya saudara belajar betul-betul bahwa dalam diri kita ada satu DNA. Dan DNA inilah yang akan menentukan, am I the son or daughter of covenant? Atau saya cuma sekedar anak buangan, anak tetangga. Tapi kalau saudara anak dalam rumah, engkau akan belajar untuk menghidupi, belajar menghormati apa yang kau buat sendiri. Jadi mulai hari ini hamba-hamba Tuhan, semuanya terutama di praise and worship dan para pengkhotbah, karena ini yang paling sering digoda. Senang tampil, wah di sini begini, nanti ada kesempatan untuk tampil di tempat lain, kita tampil di tempat lain. Hasta la vista, saya sudah masuk ke new season. Wah, saudaraku, ini satu pernyataan yang bodoh sekali.
Karena saudara mempermalukan dirimu sendiri. Dan kau sedang menginjak-injak covenant yang Tuhan buat denganmu. Saudara, mulai hari ini jangan lakukan seperti itu. Bertobat sungguh-sungguh. Hormati. Kalau saudara nggak bisa menghormati itu, saudara akan buat yang lain-lain. Satu kali ada kesempatan kau akan batalkan sumpah dengan istrimu. Kau akan buat 1000 macam alasan untuk batalkan dengan istrimu. Saudara, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menceraikan istrinya, kawin lagi dengan orang lain. Dan kemudian sekarang, saya sudah bertobat. Kalau benar-benar dia bertobat, dia kembali kepada istrinya. Dia hidup dengan istrinya, sungguh-sungguh. Bagaimana perasaan istrinya, anak-anaknya. Dan saudara mengatakan, itu dia udah bertobat. Saudara, saya bukan mau bermain politik, tapi saya ingin sampaikan. Jangan kita mengidolakan orang-orang seperti ini. Karena tanpa sadar kita sedang memungut karakter yang sama, DNA yang sama, supaya hidup dalam diri saya. Memungut satu karakter yang mudah untuk membatalkan sumpah setia. Saudaraku, dalam hal ini, gereja harus benar, harus teguh, betul-betul saudara harus mengerti. Tidak ada kompromi dalam perkara-perkara ini. Saudara belajar untuk menghormati pernikahan. Setiap kali ada orang-orang yang mau menikah, mereka harus berbulan-bulan duduk bersama dengan pendeta Andre Setiawan. Diajar dasar-dasar ini. Betul-betul siap untuk menikah, betul-betul siap untuk mati seperti Kristus. Mati bagi gerejanya, kalau enggak jangan menikah. Nah saudaraku, ini banyak. Tapi semua dimulai dengan hal-hal sederhana. Dalam perjanjian kita satu sama lain. Dalam agreement, komitmen satu sama lain. Kalau saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian, we will hold on to commitment. Dulu waktu saya masih kuliah, saya tergabung dengan satu kumpulan anak-anak Tuhan disebut The Promise Keeper. Orang-orang pemegang janji. Kita diajar betul-betul, pegang janjimu. Apa yang kau katakan, genapi sungguh-sungguh sekalipun kau rugi. Tanpa terasa, takut akan Tuhan ditanamkan sungguh-sungguh. Nah ini aplikasi pertama. Saudara mau belajar untuk menjadi children of covenant, hormati janjimu. Hormati semua yang kau buat. Apapun itu, terhadap komitmenmu, terhadap perjanjianmu, terhadap rumah tangga. Nah saudaraku, sekarang saya masuk ke hal yang kedua lagi. Ya, yang saya mau masuk lebih jauh lagi. Nah saudara perhatikan sungguh-sungguh. Yang kedua, belajar mengerti dan menghidupi arti kata honor. Tentu saudara, kita udah berbulan-bulan, hampir setahun penuh kita belajar tentang honor. Nah hari ini saya ingin sampaikan, belajar untuk betul-betul mengerti, memahami, dan menghidupi arti kata honor atau hormat. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Tadi di Keluaran 2, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ketika mereka mengerang-ngerang, menangis, berseru-seru kepada Tuhan, lalu dikatakan Tuhan mengingat kepada perjanjiannya, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada beberapa anak-anak Tuhan, mungkin saudara juga bertanya, kenapa Tuhan itu pilih kasih? Kenapa Tuhan pilih Israel? Kenapa enggak Tuhan pilih India, atau Amerika, atau Indonesia, atau China, atau apapun? Kenapa Tuhan pilih Israel? Pernah saudara memikirkan itu? Nah, saya ingin sampaikan, ini bukan Tuhan pilih kasih. Ada beberapa hamba Tuhan berkata, itu kan kedaulatan Tuhan, itu gampangin, karena nggak tahu jawabannya, ya udah gampang, itu kedaulatan Tuhan. That's it. Siapa yang bisa menyanggah hal seperti itu? Tapi saya ingin sampaikan bukti-bukti dalam Alkitab, bahwa Tuhan selalu bergerak sesuai dengan covenant yang Dia buat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, lalu kemudian singkat cerita, manusia jatuh dalam dosa. Dari Adam dan Hawa lahir keturunan demi keturunan. Makin lama makin jahat, makin jahat. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Coba lihat Kejadian berapa itu? Kejadian 6. Coba perhatikan beberapa ayat. Saya nggak akan baca semuanya, tapi nanti saudara renungkan sendiri. Kejadian 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara anak-anak perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Lihat ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Coba saudara bayangkan, betapa hancurnya Tuhan. Dia ciptakan manusia, makin lama makin bertambah. Tetapi kecenderungan hatinya, itu jahat semata-mata. Sampai Tuhan menyesal menciptakan mereka. Nah, setelah itu terjadi, ayat 7 berkata gini, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan betul-betul kecewa, dia menyesal. Lihat ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah hiruk pikuk kejahatan yang begitu kelamnya, begitu kentalnya, ada satu pribadi, hanya satu, yaitu Nuh. Dia mendapatkan grace from God. Inilah pertama kali kata grace itu dimunculkan dalam Alkitab. Kasih karunia itu muncul pertama kali bagi Nuh. Kenapa Nuh menerima grace from God? Ayat yang 9 berkata gini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh adalah benar di hadapan Allah, dia menerima the grace from God. Kasih karunia. Nah, Tuhan mempunyai rencana, dia akan habisi seluruh bumi, dan dia akan bangun satu keturunan baru dari Nuh. Gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah itu semua terjadi, Nuh diberi perintah oleh Tuhan, bikin bahtera. Ya, saudara udah tahu ceritanya ini semua, saya nggak akan bacakan ayatnya. Bikin bahtera. Sampai 120 tahun Nuh memerlukan waktu untuk membuat bahtera. Setelah dibuat bahtera, ambil binatang-binatang sepasang demi sepasang. Untuk binatang yang kosher ambil lebihan, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Masuk semuanya ke dalam bahtera. Setelah semuanya masuk, air bah datang. Sampai semuanya hancur muka bumi. Kemudian air mulai surut. Lalu Nuh dan binatang-binatang dengan keluarganya keluar dari bahtera. Dan kemudian apa yang terjadi? Nuh menjadi petani. Nuh pemilik vineyard yang pertama di bumi. Dia memiliki satu kebun anggur. Nah, orang yang memiliki kebun anggur, dia kepingin makan anggur. Karena makan anggur yang diperes, difermentasi terlalu banyak, akhirnya dia mabuk. Mungkin saat itu dia nggak mengerti bahwa anggur itu mengandung alkohol. Sehingga dia mabuk. Setelah dia mabuk, orang-orang zaman itu pakai baju bukan kayak kita, pakai jeans dan sebagainya. Itu hanya kain dilipat-lipat, gitu ya. Jadi ketika Nuh itu mabuk, dia telanjang di dalam kemahnya. Nuh punya 3 orang anak. Siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Ham anak yang tengah datang melihat papahnya, entah sengaja atau tidak sengaja. Dia datang melihat aurat papahnya. Dia melihat ketelanjangan papahnya di dalam kemah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ham? Ketelanjangan papahnya dibawa dari dalam kemah keluar sampai di luar kemah. Dia menceritakan, membeberkan ketelanjangan papahnya tanpa basa-basi. Ham tanpa menaruh rasa hormat sama sekali terhadap papahnya. Dia beberkan ketelanjangan papahnya kepada Sem dan Yafet. Lalu Sem sebagai anak paling tua mengambil inisiatif. Oke, kita akan masuk ke dalam kemah. Kita akan tutupi ketelanjangan papah. Caranya bagaimana? Sem dan Yafet berjalan mundur dari luar kemah masuk ke dalam dengan membentangkan sehelai kain. Lalu dia berjalan mundur, dan ketika dia melihat mungkin kaki papahnya, kain itu dilepaskan sehingga menutupi aurat papahnya. Alkitab mencatat Sem dan Yafet tidak sempat melihat ketelanjangan papahnya sendiri. Apa yang terjadi di dalam kemah, ketelanjangan di dalam kemah, dibawa keluar oleh Ham, dibeberkan di luar. Lalu Sem dan Yafet dengan berjalan mundur menutupi ketelanjangan yang sudah terbeber keluar di luar kemah dan ditutup di dalam kemah. Saudaraku, setelah itu semua terjadi, lalu Tuhan membuat satu pernyataan. Nah, saudara perhatikan pernyataan Tuhan ini. Oh, tapi sebelumnya saya lupa nih. Sebelum semua itu terjadi, ketika Nuh dan saudara dan anak-anaknya keluar, ini yang dituliskan oleh firman Tuhan.
di Kejadian 9. Coba lihat Kejadian 9. Kejadian 9 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, dengan burung, ternak, binatang liar di bumi, dan sebagainya. Lihat ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Untuk pertama kalinya, kata covenant itu disebut di dalam Kejadian 9. Dan Tuhan katakan kepada Nuh dan semua keturunannya, juga kepada kucing, sapi, kambing, domba, semuanya Tuhan mengikat perjanjian. Dengan bumi dikatakan, dia mengikat perjanjian. Keturunan yang akan berikutnya, tapi perjanjian Tuhan dengan Nuh ini bersifat sepihak. Tuhan mendeklarasikan, Tuhan katakan, Nuh, mulai hari ini, aku bersumpah aku tidak akan pernah memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Dan perjanjianku akan dibentangkan seperti busur, yaitu pelangi. Setiap kali hujan, tadi siang, sore, hujan, saudara, ada yang lihat pelangi? Ya, itu adalah lambang perjanjian Tuhan dengan Nuh pada waktu itu. Dan Tuhan katakan, ini perjanjianku. Tidak disebutkan Nuh harus buat apa. Perjanjian ini berlaku universal. Berlaku hanya mengikat Tuhan. Tetapi manusia, Tuhan tidak tuntut apa-apa. Berbeda dengan ketika Tuhan berbicara dengan Abraham. Nah, singkat cerita. Ketika anak-anak Nuh melakukan tadi yang seperti saya katakan. Lalu Tuhan mulai berkata kepada Nuh dan anak-anaknya. Coba lihat Kejadian 9, perhatikan ayat 25 sampai ayat 27. Silakan. Kejadian 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, Kanaan ini adalah Ham. Ya, terus? Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat yang ke-27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, saudara perhatikan pelan-pelan. Ketiga anak ini, setelah peristiwa anggur itu, dari mulut Nuh, Tuhan menaruh satu perkataan. Tuhan katakan gini, terkutuklah Ham, terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Lalu Sem anak tertua, orang yang saya percaya mengambil inisiatif untuk pergi mundur, memerintahkan adiknya Yafet, untuk tidak melihat aurat kemaluan papahnya. Berjalan mundur. Sem, Tuhan berkata gini, terpujilah Sem, terpujilah Tuhan Allah Sem, hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ketika Sem diberkati, nama Tuhan disebut sebagai Tuhan Allah Sem. Lalu kemudian ayat yang ke-27, Allah kiranya meluaskan kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Untuk anak ketiga, Yafet, dia nggak dapat berkata apa-apa. Tapi dia dicangkokkan hidup dalam kemah-kemah Sem. Sem diberkati. Nama Tuhan disebut sebagai Allah Sem. Yafet, kamu akan tinggal di kemah-kemah kakakmu, abangmu, Sem. Engkau akan diberkati karena Tuhan memberkati Sem. Engkau akan dicangkokkan dalam kemah-kemah Sem. Nah, saudaraku, singkat cerita itu yang terjadi. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Coba gambar yang saya kirim, coba ditampilkan. Nah, saudaraku, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, para teolog, percaya inilah rumpun yang menguasai bumi, termasuk Pendeta Samuel Pang. Dia percaya seperti ini, bahwa keturunan Sem adalah orang-orang Asia, Oriental, orang-orang Ibrani, itu adalah dari keturunan Sem. Lalu Yafet melahirkan keturunan rumpun bangsa kulit putih, yaitu orang-orang Eropa, Amerika, dan sebagainya. Itu keturunan Yafet. Ham melahirkan keturunan Afrika. Nah, saudaraku, apakah sebagian hamba-hamba Tuhan percaya seperti ini?
Nah, tapi saya ingin sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Bahwa tidak persis seperti ini. Bahwa keturunan Sem, Ham, dan Yafet dibagi secara geographical. Asia, Eropa, dan Afrika. Tetapi ada interlink, ada percampuran dari keduanya. Coba saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa ayat-ayat ini, ya, supaya saudara bisa lebih memahami, ya. Saudaraku, Sem kemudian melahirkan keturunan, dan keturunan yang dilahirkan oleh Sem itu salah satunya itu adalah Terah. Coba lihat di mana ya, sebentar ya. Coba perhatikan dari 1 Tawarikh 1. Coba lihat ayat 17, kemudian lompat ayat 26 dan 27. Silakan. 1 Tawarikh 1 ayat 17 dan ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Ayat 27, 26, Seruk, Nahor, Terah, ayat yang ke-27, Abram, itulah Abraham. Keturunan Sem adalah Terah dan Abraham. Kemudian berhenti sampai di situ. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, Abraham itu dari Ur Kasdim, dari bagian dari Asia. Dia keturunan dari Sem, betul seperti yang tadi gambar itu dikatakan. Nah, kemudian lihat keturunan Ham, Kejadian 10, perhatikan ayat 6 sampai 20. Kejadian pasal 10 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-20. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Saudara tahu siapa Nimrod? Itu adalah pemberontak yang membangun menara Babel. Itu keturunan Ham. Kemudian lebih jauh lagi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Siapa lagi keturunan Ham? Orang-orang Filistin yang memusuhi bangsa Israel sampai hari ini. Terus kemudian kalau saudara lihat lebih jauh lagi, ada orang-orang Yebus, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, dan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan katakan kepada Yosua, musnahkan mereka. Sebab tanah Kanaan ini diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Nah, itu keturunan Ham. Coba lihat keturunan Yafet. Kejadian 10 ayat 2 dan kemudian ayat yang kelima. Kejadian 10 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai. Siapa Magog? Ini yang disebut bagian daripada Persia. Terus Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ayat yang kelima, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Nah, saudara lihat, ternyata tidak dibagi sesuai dengan geographical, tetapi dibagi sesuai dengan sifat karakter papahnya. Keturunan Sem adalah Terah Abraham. Itu sebabnya Tuhan mengikat janji dengan Abraham. Karena dahulu Tuhan mengikat janji dengan Nuh. Dan ketika Tuhan mengikat janji dengan Nuh, Sem itu menghormati papahnya sedemikian rupa.
Sem tidak mau melihat ketelanjangan papahnya. Justru Sem menutupi ketelanjangan papahnya. Sampai salah satu keturunannya, Tuhan katakan ini orang yang akan aku ikat janji. Sekarang berdua kita yang mengikat janji. Dan Tuhan katakan untuk pertama kalinya kepada manusia, kepada Abraham, dia katakan, dari pihakmu, engkau harus melakukan begini, begini, dan sebagainya. Kalau keturunanmu mengikuti semua janji ini, maka mereka akan diberkati beribu-ribu keturunan. Nah, keturunan Ham adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan. Orang-orang yang menggagalkan semua rencana Tuhan. Nimrod, ada Filistin, orang-orang Amori, orang Yebus, dan sebagainya. Nah, kemudian keturunan Yafet. Keturunan Yafet dikatakan orang yang terpencar ke pesisir. Nah, dari kebenaran ini ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan, oh ini mereka orang-orang yang lari ke Eropa dan sebagainya, lari ke Amerika, lari mungkin ke Indonesia dan sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan, apapun itu, tapi yang firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 9, Yafet engkau akan dicangkokkan di dalam kemah Sem. Allah akan disebut sebagai Allah Sem. Tapi Yafet akan tinggal dalam kemah Sem. Sebetulnya bicara apa ini? Saudaraku, di dalam perjanjian baru, Alkitab itu menulis ada dua kelompok manusia. Hanya dua kelompok. The Jews and the Gentile. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita semua ini adalah disebut sebagai the Gentiles. Orang-orang non-Yahudi. Paulus berkali-kali berkata di Ibrani 13, dia katakan, kita ini adalah orang-orang yang dicangkokkan kepada tunas pohon zaitun. Yang mempunyai getah yang bagus. Kitalah orang-orang yang dicangkokkan, menerima berkat karena kita dicangkokkan kepada tunas pohon zaitun itu. Itu menggenapi persis seperti apa yang Tuhan katakan kepada Sem, kepada anak-anak daripada Nuh. Yafet, engkau akan dicangkokkan dan tinggal dalam kemah Sem. Bagaimana Yafet akan diberkati? Ketika dia tinggal dalam kemah Sem. Ketika dia hidup sesuai dengan mempertuhankan Tuhan yang disebut sebagai Tuhan Allah Sem. Itulah yang terjadi. Sedangkan Ham, dia akan menjadi budak dalam kemah Sem dan Yafet. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, mungkinkah ada keselamatan bagi keturunan Ham? Saya percaya pasti ada keselamatan. Kalau dia mau dicangkokkan kepada apa yang terjadi. Karena Tuhan sebetulnya bukan cuma sekedar bicara tentang geografis, tadi saya katakan. Tapi Tuhan sedang bicara satu pergumulan, satu roh yang menguasai bumi ini. Ada 3 rumpun yang terus berkuasa. Dan satu rumpun disebut Terah, Abraham, yang mengikat janji. Dan keturunannya disebut sebagai Allah Sem. Bukankah yang sama seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Nah, saudaraku, inilah sebetulnya arti daripada perjanjian. Nah, sekarang saya masuk ke dalam perjanjian baru. Kalau saudara pulang, saudara lihat di dalam Galatia 3, saudara akan menemukan kita, orang-orang yang non-Yahudi sekalipun, yang disebut oleh orang Yahudi sebagai the Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Tapi sesuai dengan kitab Paulus di Galatia 3 dikatakan, kita yang percaya kepada iman yang dipegang oleh Abraham, kita pun disebut sebagai anak Abraham. Janji yang Tuhan ikat dengan Abraham, covenant yang Tuhan ikat dengan Abraham, itu berlaku dalam kita. Nah, saudaraku, bagaimana caranya janji itu berlaku? Dulu, waktu Abraham, Ishak dan Yakub mengikat janji dengan Tuhan, Abraham memotong satu lembu untuk dipisahkan, darahnya tercurah. Saudara tahu apa arti kata El Berit? El Berit itu adalah the God of Covenant. Tapi Berit juga mempunyai arti dipotong, disembelih. Itu arti kata covenant. Nah, saudaraku, apa yang Kristus lakukan itu hanya sekedar untuk membuktikan bahwa I am the God of covenant. Dialah El Berit, Allah yang memegang sungguh-sungguh sumpah setianya sampai beribu-ribu keturunan. Kalau Tuhan memegang sumpahnya, memegang janjinya, memegang covenantnya, tidakkah sepantasnya saudara juga memegang perjanjian Tuhan? Tidakkah sepantasnya kita pun hidup sebagai anak-anak perjanjian? Nah, hari ini menutup perenungan kita dari Ulangan 27. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi
betul-betul perhatikan dan renungkan mulai hari ini. Hiduplah menjadi pribadi yang memegang sumpah, memegang janjimu sendiri. Jangan menjadi pribadi yang balelo. Kalau engkau berkata A, genapi A, sekalipun kau harus rugi, lebih baik rugi daripada engkau membatalkan janjimu sendiri. Saudara mau lakukan ini? Itu akan membuat saudara disebut sebagai anak-anak perjanjian. Children of covenant.